Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, salah satu guru di SMP Negeri 1 Suko dengan Ibu Erni Wijayanti. Pertama yaitu teman-teman di sini saya akan memberikan aksi nyata topik Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama, apa itu merdeka belajar? Yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa yang kita pelajari di uh, topik kali ini? Pertama, modul pertama yaitu mengenai atau mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi utuh dan menyeluruh. Ya, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul terakhir yaitu pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu kita mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Namun, hal yang paling dan mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai pendidik? Di sini saya tuliskan bahwa saya mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan mengantarkan menuju mimpi dan cita-cita mereka. Kemudian pertanyaan kedua, ingin menjadi guru seperti apa sih saya? Jadi di sini saya jelaskan, saya ingin menjadi pendidik yang inspiratif dan menjadi teladan bagi peserta didik serta memberikan dampak bagi mereka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun peserta didik untuk mengenali diri sendiri serta dapat menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Di sini ada satu foto di mana mereka dengan bebas menggali kemampuannya sendiri. Di sini ada yang suka tari, ada yang menjadi canding dengan menguatkan tinggi kebasaan darahnya, dan bermacam-macam. Kemudian modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin agar murid mampu mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Yang dilakukan pendidik adalah menuntun untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan kodratnya agar dapat memperbaiki perilakunya. Lanjut modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi pada saat ini. Mengadopsi asas trikom yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrasi, yaitu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebutuhan. Kodrat murid. Di sini ada 3 kodrat. Yang pertama kodrat alam. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua kodrat keadaan. Bagaimana kodrat keadaan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan moral. Terakhir kodrat zaman. Bagian dasar pendidikan moral yang berhubungan dengan isi dan irama. Modul 4 yaitu melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak peserta didik bukan hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu,
Selain tuntutan di sekolah bahwa di sekolah itu harus memberikan karakter yang baik terhadap peserta didik, di keluarga pun harus ada pembiasaan atau sebuah pembentukan karakter yang baik yang dibentuk dari lingkungan keluarga. Terakhir yaitu modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Yang terakhir yaitu selamat dan bahagia. Pendidik sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada beberapa dokumentasi umpan balik yang sudah diberikan teman-teman guru, kemudian di sini juga ada dokumentasi pembelajaran. Nah, di gambar pertama ini adalah kegiatan proyek. Kegiatan proyek di sini adalah tentang kehidupan, tema kehidupan berkelanjutan. Jadi di sini memanfaatkan bahan-bahan bekas. Anak-anak di sini diberikan, keterampilan untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas misalkan plastik yang dibuat nanti akan menjadi ekobrik gitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak diberikan kebebasan memilih ekstrakurikuler di salah satu ada ekstrakurikuler Banjari. Di sini mereka punya kebebasan untuk memilih sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya ini ada pameran proyek di mana di sini ada salah satu contoh dari ekoprint dan hasil karya anak-anak sendiri. Mereka sudah melakukan P5 yang tadi ada tema ekobrik dari bahan-bahan plastik bekas. Kemudian di sini ada ekoprint yang memanfaatkan alam dari dedaunan nanti dibentuk sebagai seperti batik gitu. Dan di sini anak-anak melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap Minggu mereka berhak menjadi petugas upacara. Gitu. Selanjutnya di sini adalah situasi pembelajaran di mana belajar tidak harus di dalam kelas. Belajar bisa dilakukan secara heterogen. Di sini ada laki-laki, anak laki-laki, ada anak perempuan. Ini yang saya maksudkan adalah secara heterogen dan pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Adapun refleksi aksi nyata dari topik Merdeka Belajar, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari topik Merdeka Belajar. Guru harus bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik, berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik masing-masing. Guru juga tidak hanya mengedepankan materi, namun juga melatih budi pekerti dan keterampilan. Maka dari itu, langkah selanjutnya yang saya sebagai guru akan berusaha untuk memberikan pengajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kodrat zaman. Demikian hal-hal yang dapat saya jelaskan mengenai topik Merdeka Belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.